sekarang kita menuju ke Letterhand Studio. Tempatnya nggak terlalu jauh dari Slab Design. Ya paling kira-kira 10 menitan lah ya gitu. Nah ini memang tempatnya itu ada di dalam perkampungan ya. Jadi nanti mungkin jalannya agak kecil ya. Sebenarnya ini rumah sih ya. Jadi rumah saya juga, cuman dulunya beli gitu awalnya untuk investasi gitu kan. Supaya ya paling nggak dari hasil tuh ada yang nyantol gitu kan. Tapi terus kemudian kalau rumah itu nggak ditempati kan nanti bisa lama-kelamaan rusak gitu kan. Nah daripada saya mikir dikontrakin, ya mendingan jadiin studio aja gitu loh. Karena kalau dikontrakin itu nanti rumahnya pertama bisa nggak terawat karena si pengontraknya juga mungkin nggak merawat. Kedua segi income-nya itu juga nggak terlalu signifikan gitu ya. Jadi daripada kalau misalkan dibikin studio, alhamdulillah saya terus kemudian mencari-cari kira-kira mau dibikin studio apa nih gitu yang berbeda core-nya sama Slab Design Studio. Nah kemudian alhamdulillah saya mendapat ide, insight dari teman-teman yang kemudian main font, dan ternyata memang jualan font itu sangat prospek ya. Waktu itu saya mulai dari 2016-an. 2016 itu masih belum terlalu banyak yang jualan font sama kayak sekarang ya. Walaupun saat itu pun juga ada lumayan termasuk rame. Alhamdulillah saya coba untuk cari partner karena saya sendiri merasa bahwa saya ini nggak punya skill ataupun pengetahuan yang mumpuni untuk bikin studio font ya. Karena saya sendiri basicnya graphic design studio atau logo designer. Nah, kalau bikin font atau studio font, otomatis kan saya harus punya skill di situ. Alhamdulillah saya nemu partner yang namanya Mas Hendri Juanda. Beliau salah satu founder dari Bellman. Komunitas Bellman itu komunitas belajar menulis indah ya. Jadi di situ komunitas non-profit yang setiap bulannya itu mungkin atau beberapa minggu sekali ketemuan untuk kemudian bikin workshop secara gratis bagaimana cara menulis lettering atau kaligrafi secara indah yang kemudian mempunyai nilai jual gitu. Yang misalkan quotes atau mungkin ucapan-ucapan yang bisa dikirimkan untuk orang-orang yang tersayang kayak gitu tuh nanti dibikin frame terus dijual kayak gitu. Nah, karena beliau punya basic itu otomatis kan jaringan networkingnya juga luas terkait dunia perkaligrafian atau perletteringan. Bahkan beliau beberapa kali sempat juga diliput di stasiun televisi nasional kayak di Trans 7 kalau nggak salah, itu sempat ada di Good Morning atau apa ya itu, pokoknya acara-acara itulah. Beliau sempat juga bikin mural-mural gitu sama lettering untuk chef juga di juri, salah satu juri chef Marinka kalau nggak salah ya, itu cukup terkenal juga ya. Beliau akhirnya punya basic skill di situ, alhamdulillah. Kemudian beliau hijrah dari Jakarta ke Jogja, tinggal di sini, kayaknya jodoh banget nih gitu. Saat saya tawarin, beliau langsung tarik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sejak 2016 sampai sekarang terus bertahan dan terus meningkat, pertumbuhannya bagus. Mulai dari jumlah timnya yang awalnya dari 2 desainer sampai akhirnya sekarang ada sekitar 10 atau 11 desainer. Itu terdiri dari beberapa macam desainer ya atau spesialis ya. Ada yang spesialisnya sketsa, lettering gitu. Ada yang spesialisnya dia untuk bikin vektornya dari lettering kan. Kita untuk bikin font itu ada beberapa fase ya. Dibagi dari pertama itu lettering atau sketsa kasar. Itu bisa di manual maupun di di pen tablet atau di iPad. Terus kemudian lanjut fase selanjutnya adalah di vektorin. Jadi dari sketsa tadi dihalusin, divektorin dari menjadi format vektor yang awalnya bitmap. Terus kemudian itu diolah pakai Adobe Illustrator atau bisa langsung di FontLab. Software FontLab itu ada software pengolah vektornya juga gitu. Nah setelah dari situ lanjut di generate jadi font, karena kalau vektor doang hasil akhirnya tetap nggak bakalan bisa. Dia kalau diketik dia harus dari ketikan itu kan memberikan perintah supaya gimana dia muncul di layar monitor kita gitu, di software gitu kan. Nah perintah-perintah kayak gitu tuh harus di-coding dulu, itu pakai software namanya FontLab kalau kami ya. Jadi ada font creator juga, ada macam-macam lah software-software pembuat font ya, pengenerate font. Nah kami pakainya FontLab, itu di fase ketiga. Fase keempat adalah bikin desain preview atau poster-posternya.
Nah itu dibikin, kemudian supaya nanti dari fontnya itu punya nilai jual di saat ditampilkan di web store kita atau di marketplace. Karena kalau cuma hitam putih doang pasti kan nggak menarik ya. Dia harus ada mock up-nya, terus kelihatan kalau misalkan nanti hasil akhirnya tuh jadi logo atau jadi t-shirt, illustration, desain itu gimana, fontnya itu di situ bagus atau enggaknya. Nah itu kan harus dibikin desain previewnya. Nah itu fase keempat. Nah itu belum selesai, fase terakhir adalah upload. Nah, kita juga ada bagian khusus upload untuk di berbagai macam marketplace karena kita ada ratusan font, ribuan logo aset yang harus kita upload juga di beberapa marketplace, dan itu kan juga time consuming ya, jadi butuh waktu juga. Alhamdulillah kita ada yang divisi situ juga, jadi lengkap dari divisi lettering, factoring, kemudian generate font sampai bikin desain preview sampai upload itu kita semua ada. Tapi hampir semuanya itu bisa bikin mulai dari nol, dari sketsa sampai jadi. Karena masing-masing tim pun juga mereka bisa bikin font, dan bahkan banyak yang punya store font sendiri gitu. Bisa mereka jualan font sendiri di beberapa marketplace, yang punya web sendiri juga ada kayak gitu, macam-macam. Dan itu kita nggak apa-apa, kita bolehin aja mereka mau jualan sendiri selama apa yang mereka jual itu tetap copyrightnya oleh milik mereka sendiri, bukan milik letterhand. Terus kemudian juga mereka harus memastikan bahwa saat mereka bekerja memproduksi font-font mereka itu di luar jam kerja letterhand kayak gitu. Alhamdulillah semuanya lancar, bahkan desainer-desainer yang udah lama sama letterhand itu masih loyal sama kita juga. Dan kita alhamdulillah juga atas izin Allah udah memberikan reward, mengumrohkan 2 tim kami yang minimal 5 tahun bekerja. Nah ini tahun ini harusnya berangkat sih, cuman beliaunya belum mau karena belum ada temennya, jadi nungguin giliran yang besok tahun depan itu ada 2 tim yang diumrohin, jadi ada 3 tim sekaligus gitu. Kalau slab design baru 2 ya, 2 juga yang sudah umroh alhamdulillah. Oke, kita sekarang lanjut ke Letterhand Studio. Jadi kalau tempatnya memang agak kecil ya, dan ya karena rumah biasa sih, jadi ya mungkin jangan terlalu over ekspektasi kayak di slab design. Tapi alhamdulillah sih dari segi hasilnya ya alhamdulillah beda-beda tipis lah sama slab design gitu. Oke gitu, sekian, terima kasih. Mari kita simak lanjutan dari vlog studio tour kali ini gitu teman-teman. Terima kasih. Kita udah sampai di perkampungan studio letterhand. Ini pas dilalah pas azan asar ya. Alhamdulillah setiap azan itu memang kita biasa rutinkan untuk teman-teman itu yang muslim untuk sholat berjamaah di masjid. Jadi kerja itu untuk nungguin waktu sholat. Nah, jadi yang utamanya itu memang sholatnya. Kerja itu hanya nungguin waktu sholat di jeda-jeda sampai waktu sholat selanjutnya kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada orang tua ngasih tahu, ya udah kerja yang rajin ya nak, le atau apa, jangan lupa sholat, itu salah sebenarnya. Sholat yang benar ya le, jangan lupa kerjanya. Karena kita memang kan diperintahkan untuk utamakan akhirat, jangan lupakan dunia kayak gitu teman. Ya ini salah satu usaha ikhtiar kita untuk faktor X-nya ya, supaya jangan sampai kita mati-matian ngerja untuk sesuatu hal yang nggak kita bawa mati, tapi justru kita ibadah kepada Allah itu yang harusnya juga diutamakan. Untuk yang kerja-kerja yang kita ngejar dunianya itu sebagai wasilah kita aja, sebagai kendaraan kita aja untuk kita meninggal dengan enak. Jadi hidup enak tapi meninggal pun juga harus enak. Gitu teman. Alhamdulillah teman-teman kita udah selesai sholat. Ini bukan masalah ria ya, tapi ini saya pengen share juga buat teman-teman, terutama yang udah jadi studio owner, punya tim di dalamnya, bahwa teman-teman ini punya privilege untuk mendapatkan multiple pahala, yang dimana teman-teman kalau misalkan bisa menerapkan aturan setiap sholat
duhur dan asar ya, pas saat jam kerja itu untuk sholat berjamaah di masjid, teman-teman juga akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengerjakan. Karena kan hadisnya kan kayak gitu ya, barang siapa yang mengajak menunjukin satu hal kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama seperti orang yang mengerjakan tanpa mengurangi orang yang mengerjakan itu pahalanya. Jadi strategis banget teman-teman. Kalau teman-teman punya usaha, punya studio ataupun apapun itu yang teman-teman bisa arahkan untuk ikut sholat berjamaah atau ada pengajian juga mungkin sebulan sekali dan lain sebagainya, itu dilibatkan aja sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan potensi pahala yang berlipat ganda gitu. Jadi ini strateginya teman-teman ya. Jadi kita tuh dalam bermuamalah, dalam bekerja kita juga harus ada strategi, bikin tim. Kita dalam beribadah ngejar pahala itu juga harus ada strateginya. Kalau kita strateginya cuman perseorangan itu susah, lama ngejarnya. Jadi untuk dapat pahala yang cepat, berlipat ganda dan banyak, itu emang harus kita butuh tim. Ya salah satunya itu tadi. Ini baru level studio ya. Gimana kalau misalkan katakanlah nih BUMN atau PNS diterapkan kayak gitu, setiap duhur, asar, sholat berjamaah. Pokoknya pas saat jam kerja ya. Karena itu kan lingkup tanggung jawab kita sebagai pemimpin itu dimintain pertanggungjawaban nanti di akhirat nanti, karena pertanggungjawaban pemimpin itu juga berat. Makanya kita harus pastikan minimal seenggak-enggaknya sholat itu harus tepat waktu supaya tidak terlena dan kita sendiri juga nggak kena hisapnya. Kenapa kamu punya tim dibiarin aja nih pada nggak sholat segala macam, itu repot kita nanti di sana, kita bisa boncos gitu. Jadi itu tips dari saya buat teman-teman yang muslim, yang punya tim yang juga muslim, wajibkan untuk sholat berjamaah di masjid supaya teman-teman juga bisa mendapatkan keutamaan pahala orang-orang yang mengerjakan. Gitu teman-teman. Yuk kita lanjut ke letterhand. Ini cukup ramai karena kecil parkirannya, jadi desek-desekan gitu. Maklum nggak ada tukang parkirnya, nggak kayak di Indomaret ya, walaupun parkir gratis tapi ada tukang parkirnya. Dan ini juga pas lagi ada pekerjaan renovasi, jadi agak berantakan. Ya kayak ginilah kondisi letterhand, memang seadanya banget karena memang bukan konsepnya lahan kosong dibangun kayak studio, kayak di slab, tapi di sini sebelumnya rumah yang kemudian dialihfungsikan jadi studio. Jadi emang bentuknya kayak rumahan gini sih. Jadi jangan kaget kalau begitu masuk terus mungkin terlalu crowded dan berantakan dan lain sebagainya gitu. Ekspektasinya supaya nggak terlalu berlebih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seger, alhamdulillah. Ya walaupun kecil tapi lumayanlah ada AC-nya. Ini teman-teman tim letterhand, jadi ada beberapa divisi di sini seperti yang tadi tak jelasin. Nah ini dari Mas Arif. Nah ini salah satu yang divisi spesialis sketsa. Nah, sketsa lettering nih jagonya, apalagi kalau bikin keluar-keluar wis kayak rambutnya keluar-keluar. Moga ini bisa dilihat gimana caranya dia membuat sketsa-sketsanya pakai iPad ya. Gitu. Lincah banget jari-jarinya. Nah ini kan kalau saya suruh kayak gitu jelas nggak mungkin ya. Nah, makanya itulah fungsinya tim gitu. Kita bisa mempercayakan kerjaan-kerjaan yang bukan kita ahlinya kepada ahlinya. Gitu. Terus ini ada Mbak Ina. Nah, Mbak Ina ini dia di bagian display sama upload juga, terus bagian admin juga, balis-balisin klien, customer kayak gitu, dan jadi semacam sekretarisnya letterhand, soalnya sering ngingetin saya nih. Saya yang pelupa gitu sering diingetin apa segala macam sama Mbak Ina ini. Sini ada Mas Gustian. Mas Gustian ini juga salah satu tim letterhand yang terlama di sini ya. Sebenarnya ada yang paling lama ada, tapi kerjanya remote. Nah kalau yang di sini ini satu yang lama, udah 5 tahun lebih juga. Dulunya awalnya sih dari internship, dari magang gitu. Dionya dulu awalnya malah motion graphic. Terus kesini loh kok seneng, asik ngefont juga gitu. Sekarang beliaunya juga ada bisa bikin font mulai dari sketsa sampai jadi gitu. Beliaunya juga ada 5 tahun kerja. Nah tahun depan ikut umroh nih, ya nggak Gus? Sini lihat kamera dulu toh. Nah biar gantengnya kelihatan. Mas Gustian. Nah, terus spek sini dulu nih Mas Abda. Nah, Mas Abda ini spesialis vintage dia. Kalau bikin karya lettering gitu tuh, wah itu feel vintage-nya nggak ada yang ngalahin.
Jadi kalau letterhand ngelihat font-fontnya kayak apa, ada aroma-aroma vintage, nah bisa dibilang mungkin ini pelakunya gitu. Jadi saya juga senang bikin-bikin poster-poster vintage untuk dijual di luar negeri juga, klien-kliennya pun juga banyak dia di luar kerjaan letterhand ini. Jadi di sini kita juga selain kerja bareng sama kita satu tim, tapi kita juga mendorong masing-masing pun juga punya sambilan, nggak ada masalah gitu loh, nggak akan bentrok juga selama satu sama lain saling mengerti dan saling bisa memposisikan ya gitu jam kerjanya dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah jalan lancar dan beliaunya sebentar lagi juga mau merit ya, Masya Allah. Alhamdulillah dari desain bisa nikah ya, berumah tangga dari hobi yang dibayar, Masya Allah. Dan ini Mas Sahrul, ini juga ya termasuk lama juga, ini juga ada 5 tahunan. Iya belum tahun depan ya, 5 tahun ya? Oh, belum, tahun depan 5 tahunnya. Mas Sahrul dan Mas Abda ini barengan ya maksudnya? Bareng memang bareng. Nah, yang bareng. Kalau ini kamu dari mana? Cirebon mana? Nah, Cirebon, dari Cirebon. Ini juru kuncinya letterhand. Dia tinggal yang nungguin letterhand sini di kantor sini karena di sini harus ada yang nungguin memang karena dulu pernah nggak ditungguin dan awal-awal mau buka letterhand belum ada yang nungguin. Lagi mau buka itu ada 2 laptop hilang karena dicolong gitu. Jadi kan sini juga lingkungannya kan masih agak sepi ya dan nyolongnya pas siang-siang lagi gitu. Ya alhamdulillah lumayan jadi kisah inilah ya, kisah-kisah awal-awal letterhand terbentuk gitu. Ini Mas Sahrul ini juga dia suka sama font-font yang arahnya futuristik kayak gitu, yang sans, tapi dan letteringnya keren juga dia untuk kaligrafinya dan lain sebagainya kayak gitu. Dia juga punya toko sendiri, jualan font sendiri kayak gitu. Terus kemudian sini ada Mas Heri. Nah, Mas Heri ini dia fokus di motion graphic. Nah, ini salah satu tim letterhand yang paling baru lah ya, yang kita hire karena kita juga butuh divisualisasikan secara motion supaya terlihat lebih cakep lah ya dalam mempresentasikan font-font kita untuk dijual di marketplace kayak gitu. Ini kebanyakan dia bikin konten-konten buat di Instagram gitu supaya orang-orang tertarik ngelihat, terus kemudian dari Instagram itu leads-nya masuk ke web kita, dari web kita terus kemudian terjadi transaksi letterhand.com gitu. Ini jadi dia membuat motion graphic supaya previewnya itu digerakkan, jadi nggak hanya still image tapi juga dinamis kayak gitu, supaya lebih menarik minat aja. Terus ini ada Mas Hoho, coba di zoom pas ini ya, pas nggak di zoom in, zoom in pas kaligrafinya aja, pas ini zoom in. Nah, ini dia lagi bikin desain ala-ala signature ya, kaligrafi gitu. Yang mana salah satu best sellingnya di letterhand itu juga kaligrafi, font-font yang ala-ala handwriting kayak gitu. Biasanya buat inisial nama di wedding invitation, nah kayak gitu-gitu. Itu kan biasanya kan cari font yang paling mirip kayak tulisan tangan. Nah itu kita juga bikin karena memang benar-benar berdasarkan tulisan tangan yang digores kemudian di scan ataupun divektorkan dan jadi font-font kayak gini. Jadi selain font yang sans serif atau sans, yang script ini juga banyak diminati gitu, terutama untuk yang display. Jadi display itu lebih mengutamakan desain-desain yang untuk judul, untuk title itu yang gede-gede itu, untuk misalkan judul magazine atau novel atau judul film kayak gitu. Oh iya, kita ngomong-ngomong juga pernah dipakai tuh di salah satu sinetron production house, ada juga fontnya siapa itu, Gustian ya yang dipakai di sinetron itu, font letterhand dalam itu. Terus sama yang paling gede itu pernah dipakai sama Chelsea di sosial medianya, itu font script juga kalau nggak salah kayak gitu. Jadi itu kadang kita juga nggak tahu siapa yang beli terus dipakai di mana gitu,
random banget kan, dan tahu-tahu udah nampang aja di sana gitu ya. Cukup apa ya, bahagia juga melihat hasil kerja tim dari Letterhand kemudian bisa terpampang di beberapa media yang mempunyai publikasi yang luas. Jadi itu teman-teman, studio tour dari Slab Design sama Letterhand Studio ya. Sebenarnya ada studio-studio lain, tapi nanti enggak, teman-teman bosan ya. Kok kayaknya terlalu banyak yang ini. Cuman ya yang dua inilah yang utama, ibaratnya seperti itu, di Slab Design sama di Letterhand. Jadi semoga teman-teman juga saat udah ngelihat prosesnya seperti apa dan lain sebagainya, bisa kegambar gimana kalau teman-teman yang awalnya sekarang nih masih jadi freelancer, itu juga punya motivasi atau punya gambaran, oh besok kalau aku punya studio tuh kira-kira kayak gini nih. Nah, nggak apa-apa, teman-teman nggak usah takut atau malu untuk bermimpi, karena awalnya pun saya juga berawal dari mimpi, dari angan-angan juga. Dulu malah saya nggak pernah ada pikiran bisa sampai sebesar ini, sebanyak ini timnya dan lain sebagainya, tapi atas izin Allah, alhamdulillah Allah amanahkan pertumbuhannya dari studio-studio ini terus meningkat dan membesar kayak gitu. Karena ya itu tadi, di saat kita membuka lapangan pekerjaan itu jangan lupa luruskan niat. Jadi jangan hanya sekedar memperkaya diri, terus kemudian flexing apa segala macam yang membuat malah hasad dan iri dengki dan lain sebagainya, tapi niatkan memang itu untuk jadi lapangan pekerjaan buat orang lain, jadi aluran nafkah buat teman-teman yang lain, sehingga saat kita jadi keran rezeki otomatis kan kita akan basah terus kan kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya dengan niat diluruskan kayak gitu sehingga menjaga kita juga dari fitnah-fitnah harta dan lain sebagainya, sehingga kita juga nggak terjerumus lah ya gitu di hedon dan flexing dan sosialita kayak gitu lah. Jadi alhamdulillahnya yang penting timnya banyak dan juga bisa mereka hidup bareng sama kita, tumbuh bareng juga, dan mereka pun juga bisa sukses di situ, bertumbuh bersama lah kayak gitu. Sehingga mereka dan kita pun juga saling membutuhkan satu sama lain gitu. Karena saya itu prinsipnya dalam menghandle tim studio itu bukannya atasan dan bawahan ya. Kita ini karena satu tim, jadi kita bentuknya kekeluargaan. Ya, saya jarang banget yang sampai yang marah-marah dan sampai yang memaksa-maksa, sampai kerja lembur, sampai bahkan mereka kurang tidur dan lain sebagainya. Mungkin bisa ditanya sama teman-teman di sini gitu. Ya kita lebih mending meminta untuk si klien di perpanjangan waktu daripada kita nge-push teman-teman. Nah, apalagi di Letterhand ini hampir nggak ada lembur malahan, karena kita kerjanya berbasiskan produk. Jadi kita ya bikin produk sesuai apa yang kita mau gitu loh. Jadi kalau misalkan mau pulang, jamnya pulang ya udah pulang aja. Toh nggak ada yang order, nggak ada yang klien yang nungguin kan. Gitu. Jadi kita bisa bikin, bahkan kalau teman-teman berhalangan hadir gitu, misalkan ban bocor atau apa, mas aku tak kerja remote aja di rumah, nggak apa-apa selama izin, lapor segala macam itu bisa diatur. Jadi benar-benar sangat kekeluargaan, fleksibel, dan satu sama lain bisa saling mengerti gitu. Dan kita juga bondingnya juga kalau bisa juga memang erat ya gitu antar tim satu sama lain gitu. Kita juga sebulan sekali kita keluar makan kulineran bersama segala macam untuk sambil rapat evaluasi apa nih yang kita ini. Terus ada program-program juga kita traveling, piknik kemana gitu. Alhamdulillah kemarin barusan traveling bareng ke Singapura gitu atas izin Allah. Jadi kita sama-sama enjoy gitu. Jadi teman-teman pun juga punya experience ya. Walaupun sebenarnya awalnya kita pengen ke Lombok, tapi ternyata kok ke Lombok malah lebih mahal gitu. Ya wes Singapura aja. Ternyata kan Singapura malah lebih murah dari segi tiket dan akomodasinya di situ. Gitu teman-teman, semoga bisa menginspirasi, dan kalau teman-teman ada yang mau ditanyain atau mau ada sesuatu hal yang pengen dibahas untuk di selanjutnya, episode selanjutnya, monggo silahkan ketik di kolom komentar guys. Udah kayak YouTuber belum? Ya begitulah teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.